Sila Bapak akan Aan Saputra. Ade Pak. Angga. Ade Pak. Antoni. Antoni apa? Alfa. Nggak ada Alfa Pak. Arfi. Bintang. Rita. Devi. Faiza. Febrian. Ivan. Kurnia. Mia. Nembitra. Nggak ada Alfa. Adam. Dido. Hadir. Mutiara. Oscar. Apa? Ada. Frankie. Dewa. Korin. Ada Pak. Rati. Rati. Diana. Leva. Cynthia. Teti. Oke, ya. Jadi materi kita hari ini itu adalah tentang pembangunan wilayah ya. Nah, jadi kalian silakan memperhatikan ini PT-nya, ya, videonya. Nah, sebelum kita lanjutkan ya ke materi kita, sebelumnya kita telah membahas ya tentang pengertian dari wilayah. Apa yang kamu ketahui tentang wilayah? Wilayah? Merupakan objek formal. Objek formal. Apa lagi? Yang lainnya? Wilayah? Untuk mengidentifikasikan bumi, daerah. Untuk mengidentifikasikan daerah. Karakteristik khas sendiri yang membuat kesamaan atau ya, jadi wilayah itu dapat kita definisikan ya merupakan suatu objek formal ya yang memiliki perbedaan ya serta persamaan dengan daerah-daerah lainnya atau daerah sekitarnya ya. Oke, biar
Kami lagi bervideo. Nah, setelah dia menonton video bangsa dia, nah ini apa yang dapat kamu ambil isinya? Mau saya dijelaskan dalam video ini?
orang usaha untuk memenuhi kebutuhan. Terus ada juga ya yang mengatakan bahwa pembangunan wilayah itu adalah upaya untuk mencapai pembangunan yang seimbang. Pembangunan wilayah. Nah ini ya, ya. Nah, proses untuk buat suatu wilayah itu dipengaruhi oleh dua faktor ya, faktor internal dan faktor eksternal ya. Nah ini pada tahapan pertumbuhan wilayah ini ya, menurut Terong dan Blason ya tahun 1990 ini ada 5 hal ya. Yang pertama ekonomi, sistem, ya, ada ekonomi sistem swasembada ya. Ini biasanya didominasi oleh hasil dari pertanian ya atau agraris. Yang kedua, transportasi dan perdagangan maju dan munculnya industri sederhana ya, perdagangan bertambah dan komoditas pertanian berubah, penduduk bertambah serta hasil industri yang mampu diekspor ke luar ya. Nah, faktor internalnya ya sini terdiri dari pertumbuhan ekonomi, ya, perkembangan pemukiman, tingkat pendidikan, penggunaan teknologi serta budaya dalam masyarakat. Terus yang berikutnya teori sektornya ini pertumbuhan wilayah berdasarkan asumsi kenaikan pendapatan per kapita ya. Ini untuk yang faktor internalnya ya. Nah, sedangkan faktor eksternalnya ya ini ya dipengaruhi oleh eksploitasi sumber daya alam serta pertumbuhan yang berbasis ekspor. Terus yang keduanya model alokasi sumber daya antar wilayah ya, di mana faktor produksi terutama tenaga kerja dan modal akan mengalir dari wilayah dengan tingkat upah rendah ke wilayah dengan tingkat upah tinggi ya. Nah ini contoh misalnya yang kita bisa lihat ya, antara upah misalnya yang kita punya misalnya di desa dengan yang di kota itu kan tingkat upahnya enggak sama ya, ada yang tinggi, ada yang rendah ya, sesuai dengan pendapatan dan kemampuan wilayah. Nah, berikutnya ada pusat pertumbuhan ya. Nah, pusat pertumbuhan ini adalah wilayah yang berkembang jauh lebih cepat ya, jauh lebih besar dibandingkan daerah-daerah lainnya ya. Nah, ini ada beberapa teori ya tentang pertumbuhan. Yang pertama adalah teori sentral atau central class theory ya, ini dikemukakan oleh Walter Kristaller ya. Terus berikutnya teori ini juga menjelaskan bahwasanya ya titik tolak dari letak perdagangan dan layanan dalam sebuah kota, seperti rumah sakit, sekolah, pasar, ya. Sedangkan teori sentral, ya ini kalau yang di atas ini tadi ini teori titik tolak, ya, teori titik tolak, ya. Sedangkan teori sentral ini menyatakan bahwasanya ibu kota provinsi atau kabupaten ini merupakan sarana dan prasarana pelengkap yang menarik orang untuk datang ya.